Semangat pagi. Pagi. Oke, hari ini kita akan bedah buku ya, Kak. Marketing 5.0 Technology for Humanity. Jadi buku itu adalah karya Philip Kotler dan Hermawan Kertajaya serta Iwan Setiawan. Nah, di buku ini membahas bagaimana teknologi digital itu dapat digunakan untuk menciptakan pemasaran yang lebih efektif dan berfokus pada kemanusiaan. Nah, ini jarang banget dibahas karena buku ini juga memperkenalkan bagaimana konsep marketing 5.0 yang menggabungkan teknologi, kecerdasan buatan atau AI, dan juga Internet of Things atau IoT gitu, dengan nilai-nilai kemanusiaan. Jadi dia dihubungkan dengan nilai-nilai kemanusiaan gitu. Lalu dalam buku ini juga menjelaskan bagaimana marketing 5.0 ini bukan hanya tentang menggunakan teknologi sebagai efisiensi, tapi dia juga bisa menciptakan pengalaman berbelanja untuk pelanggan gitu ya. Jadi bisa bermakna secara personal. Nah, itu akan dibahas lebih lanjut. Sebelumnya ada tanggapan belum dari Bu Rosa dari buku ini? Sebenarnya buku ini tuh diciptakan sebelumnya pasti ada sejarahnya ya. Jadi sebelum dia 5.0, si Philip Kotler ini juga sudah menuliskan marketing 1.0, 2.0, 3.0, 4.0 sampai ke 5.0. Nah, 5.0 ini diciptakan setelah pandemi, ketika pandemi dan Covid. Nah, untuk yang 1.0 itu kita ngomongin soal kalau di sini dia ngomongin customer itu kita jualan ke marketing itu jualan ke customer atau jualan ke user itu adalah ngomongin soal intellectuality. Jadi kalau 1.0 itu masih ngomongin soal produknya. Tapi kalau di 2.0 itu udah ngomongin soal emotionally. Kenapa value dari produk itu sendiri. Kalau dulu tuh cuman kayak fitur dari produknya yang 1.0. Yang 2.0 itu udah mulai ke value produk. Jadi kira-kira dari produk itu value apa yang mau disampaikan. Misalnya kalau orang pakai iPhone, kenapa orang mau pakai iPhone padahal fiturnya sama aja dengan Android misalnya. Oh, karena ada value ketika orang beli iPhone itu akan kelihatan lebih mahal misalnya dan sebagainya. Jadi itu di 2.0. Nah, di 3.0 ini udah ngomong soal spiritual. Jadi kalau spiritual itu sebenarnya lebih dari value tapi menyelesaikan masalah dalam masyarakat. Contohnya ketika beli produk yang eco-friendly misalnya, itu kan yang dijelaskan nggak cuma value dari produk tapi lebih ke bagaimana produk itu ternyata bisa membantu mengurangi masalah di masyarakat. Nah, kalau 4.0 itu sebenarnya beda tipis dengan 5.0. Kalau kita 4.0 itu kan udah ngomongin soal digital. Jadi kayak bagaimana pemasar itu meloncat dari yang awalnya tanpa ada fitur digital, sekarang udah beralih ke digital. Nah, kalau 5.0 poinnya adalah tadi disebutkan sama Mbak Fifah, poinnya ada di teknologi for humanity. Jadi bagaimana antara manusia dengan teknologi itu kawin gitu ya. Nah, seperti yang dijelaskan dari Mbak Rosa sendiri, itu kita bisa nangkep nih kalau misalnya ada pergeseran tren dari konsumen gitu ya, yang awalnya dia hanya peduli dengan produknya aja, kemudian ada value-nya untuk yang 2.0, kemudian bergeser lagi dia lebih mendalami gitu, bukan mendalami, lebih bergeser lagi lebih manfaat dia untuk masyarakat, kemudian jadi nggak hanya fokus ke kegunaannya aja gitu ya. Lalu selain itu tren konsumen ini juga menyesuaikan, jadi dia harus menyesuaikan perkembangan gitu ya. Kemudian ada juga penerapan teknologi dalam marketing. Di sini di buku ini juga menjelaskan bagaimana teknologi itu dapat meningkatkan setiap aspek marketing gitu ya. Jadi yang awalnya kita hanya bicara soal produk, kemudian price gitu ya, yang bisa menciptakan 7P itu tadi loh. Ada banyak, ada apa aja Kak Rosa? Price, kemudian place, promotion, person, dan ya ada 7 lah pokoknya. Nah, di buku ini juga ngomongin tentang human centric marketing. Jadi meskipun teknologi memiliki peran yang besar gitu ya di zaman sekarang, tetapi tetap berfokus pada manusianya. Jadi perusahaan itu tetap harus membangun hubungan emosional dengan pelanggan. Jadi jadi perusahaan itu harus memahami kebutuhan dari para konsumen secara mendalam gitu dengan menggunakan teknologi.
gitu. Lalu di sini di buku ini juga disebutkan tentang hybrid marketing, yaitu di mana pendekatannya menggabungkan pemasaran tradisional dan juga digital. Jadi pengalaman yang menyeluruh untuk pelanggan itu lebih ditingkatkan gitu. Jadi pentingnya mengintegrasikan teknologi dan dengan berbagai saluran pemasaran yang akan memberikan pesan gitu ya, yang akan memberikan pesan sehingga sampai ke konsumen atau pelanggan gitu. Nah, kalau bisa disimpulkan nih, apa yang bisa disimpulkan nih Kak Rosa? Jadi sebenarnya kalau kita ngomongin soal 5.0 ada beberapa perbedaan signifikan ya. Signifikannya adalah kalau dulu kita sering bertengkar ya, mana dulu nih antara yang digital atau yang offline gitu misalnya ya. Nah sekarang kalau yang untuk 5.0 ini justru itu adalah manusia dengan teknologi itu justru berkolaborasi. Nah makanya di sini juga disebutkan how technology can enhance marketing. Jadi ada di sini ada 4 poin ya, bagaimana marketing itu ternyata bisa teknologi itu bisa enhance itu meningkatkan marketing gitu, mempermudah kehidupan manusia justru. Yang poin pertama itu adalah make more informed decision based on big data. Jadi kalau kita ngomongin soal marketing itu kan prosesnya kan lama ya, prosesnya kan ada, kalau misalnya teman-teman tahu kan dulu ada AIDA, dari mulai ada orang aware, dan proses ke situ itu kan juga perlu yang namanya marketer itu melakukan penelitian. Nah dengan adanya si teknologi ini, orang itu bisa dengan mudah mendapatkan informasi melalui big data atau mesin gitu. Baik tadi yang sudah disebutkan bisa berupa AI, bisa berupa NLP, robotik dan lain sebagainya, itu bisa semuanya dimanfaatkan. Nah yang kedua itu juga bisa digunakan untuk predict outcome of marketing strategic and tactic. Sebenarnya ini nggak beda jauh ya. Kalau tadi itu di pra marketing, tapi kalau misalnya predict outcome-nya itu lebih ke bagaimana misalnya ketika orang mengembangkan produk baru, tidak perlu lebih effort lagi untuk put effort untuk orang atau seorang marketer itu meneliti bagaimana kira-kira impact-nya, outcome-nya berhasil atau enggak, karena sudah ada teknologi yang nantinya membantu membaca kebiasaan dari customer itu sendiri. Lalu yang ketiga adalah bring the contextual digital experience to cycle word. Jadi kayak memberikan perjalanan customer apa namanya? Customer journey. Customer journey-nya jadi dia lebih apa ya? Lebih enhance. Jadi lebih meningkat ketimbang lebih mudah. Betul. Lebih mudah. Jadi orang itu kalau di sini disebutkan sekarang kan kalau misalnya kita chat layanan pelanggan itu kan dibantu sama chatbot dan lain sebagainya. Jadi itu adalah salah satu bagian dari customer journey yang akan sangat terbantu dengan adanya si teknologi ini. Dan yang keempat itu adalah speed up marketing execution. Jadi kalau misalnya kita ngomongin soal startup ya, startup itu kan biasanya kan mulai dari bootstrap ya, dari awal tuh kayak semuanya dimulai dari yang kecil gitu ya. Dengan adanya si teknologi ini sebenarnya dia bisa mempercepat perkembangan perusahaan gitu, asalkan digunakan dengan tepat ya, dengan tepat dan itu juga tergantung dengan manusianya juga. Jadi makanya ada perkawinan antara manusia dan teknologi. Itu tadi bagaimana marketing bisa teknologi bisa enhance dari marketing gitu. Ya benar banget. Sedikit tambahan nih, kalau misalnya nih bicara soal marketing gitu ya, kenapa kok harus istilahnya bukan dikawinkan tapi harus bekerja sama dengan AI gitu ya, atau teknologi gitu. Yang bisa dibaca oleh AI itu sedikit lebih ini tuh teknologi yang bisa membaca itu adalah behaviornya. Jadi ketika orang-orang men-scroll apa, dia lebih sering mencari apa. Nah itu kan yang nggak bisa dalami, yang nggak bisa dilihat oleh seorang marketer gitu ya. Jadi itu kenapa harus membutuhkan teknologi. Dan nantinya ketika apa yang bisa dilihat oleh manusia itu adalah value dan juga attitude. Jadi dia bisa membaca customer, memikirkan
membuat keputusan gitu, ingin membeli produknya atau tidak. Jadi bersinggungan dengan actionnya customer gitu ya, maksud saya. Jadi ya itu tadi buku tentang marketing 5.0 ya. Jadi memang harus menggunakan teknologi dan juga manusia gitu ya, yang bukan teknologi semua, bukan manusia semua. Jadi harus bekerja sama gitu ya. Bukunya membahas tentang itu maksudnya. Oke, sekian dulu bedah buku kali ini bersama saya Afifa. Dadah.